Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel Kisan Aziz. Alhamdulillah kali ini saya sudah bersama Mas KC. Beliau adalah anggota Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Ternate. Sugeng Tepang Mas KC. Selamat pagi. Ini mau apa ya? Nostalgia zaman dulu. Mengenang zaman waktu latihan saya dulu. Oh, Nah, dulu Mas KC itu bisa ikut latihan PSHT itu ceritanya dulu gimana? Pengen sendiri atau ada yang ngajak nonton? Waktu itu pengen sendiri. Itu yang melatih almarhum kakak saya. Nah, almarhum kakak saya itu siswanya Swadi Mas Imam. Oke. Tapi pada waktu itu kakak saya belum sampai disahkan. Terus pindah ke Ngawi. Sebenarnya kan kita dulu rumahnya Madiun. Ketika pindah ke Ngawi, kakak saya juga belum latihan. Belum disahkan. Nah, ketika sampai di Ngawi, terus kemudian beliau mohon izin ke Mas Imam untuk membuat latihan di Ngawi karena Ngawi belum ada waktu itu. Tahun sekitar 67, 65, 67. Pindah ke Ngawinya sekitar tahun 67. 67. Pada waktu itu saya masih sekolah di SMP. Ya. Jadi terus dilatih sama kakak saya itu hanya 3-4 orang. Saya, almarhum Pak Murandoko, almarhum Dayat, sama Pak Jin. Hanya 4 orang ini yang dilatih. Tapi itu sudah seizin Mas Imam di Madiun. Karena untuk mengembangkan Esa di Ngawi. Nah, berarti Mas KC itu mulai latihannya pas sudah pindah di Ngawi. Iya. Oh. Nah, pas di Madiun belum. Saya masih di SD. SD. Oh, SD itu belum. Bahkan ketika di Ngawi pun sampai di SMP, saya lulus SMP belum boleh pengesahan usia karena waktu itu betul-betul ketat usia. Jadi lulus SMP saya masih belum diizinkan untuk ikut pengesahan. Berarti saat mulai latihan tahun 67 juga pas pindah langsung. Iya. Ngawi ini tempun di ini Bu. Ngawi pada waktu itu saya masih di Kauman Ngawi. Karena waktu itu ya mohon maaf orang tua saya belum punya rumah permanen di Ngawi, jadi masih pindah sana pindah kontrak ini Mas. Berarti Ren SD-nya di Panggung Madiun, terus sampai SMP 5 kelas 1 baru pindah ke Ngawi. Pindahnya di SMP? Di SMP 2. SMP 2. Ya, dari SMP 5 Ngawi pindah ke SMP 2 Madiun. Tahun 67. Ya. Kelas 2 berarti itu? Iya, kelas 2. Kelas 2. Nah, tadi satu letting langsung bareng latihan mulai awal katanya itu apa? Mulai karena ya pada saat itu saya ditugaskan oleh kakak saya untuk sering mengisi perpisahan, mengisi ini apa? Kayak pentas seni ya. Pentas seni dengan almarhum Pak Murandoko. Nah ini terus kemudian kakak minta izin kepada almarhum Mas Imam untuk melatih. Pada saat itu belum sampai pada tingkat sampai nanti jabuan putih belum. Jadi ya hanya untuk dilatih untuk main gerakan silat. Baik permainan tunggal maupun permainan ganda. Dulu sudah mulai ada permainan kayak solo spell sekarang ya? Iya. Solo spell sampai ganda juga ya? Iya. Nah itu biasanya pada waktu hari-hari perpisahan SMP atau ada itu diminta. Kemudian bahkan kadang-kadang orang punya hajat pun minta. Tampil? Iya, justru tampil. Tapi makin lama untuk dari Madiun, dari Swadi Mas Imam, kalau di tempat-tempat orang hajatan itu tidak boleh. Karena itu akan membuat kurang bagus pada waktu itu. Terus, karena ada semacam teguran, bukan dilarang langsung tidak. Cuman Marki Swadi itu kan memang sangat bijaksana. Nah, pun tenggen mantenan di itu. Bosok ngoten nggih. Betul, Mas Imam pada tetap bosok pada adik-adiknya itu. Nah pada waktu itu yang ditegur almarhum kakak saya. Terus akhirnya kita pentas hanya pada misalnya ada di kabupaten ada apa itu kemudian perpisahan sekolah. Tapi pada waktu itu saya jurus juga belum baru sampai. Jadi itu sudah pentas.
Padahal mestinya pentas itu kan harus sudah selesai baru boleh pentas. Tapi siswa itu berarti hitungannya masih kalau saya polos ya? Iya, sudah polos, sudah bisa pentas. Ya. Nah itu memang fokusnya pada saat itu kakak dengan saya dan teman saya itu hanya untuk pentas di sekolah-sekolah itu dikandung maksud untuk mengembangkan STT di Ngawi karena belum ada saat itu. Berarti bisa dikatakan juga Mas Kacek sama kakaknya tadi sinten? Mas Lili Sutioso. Mas Lili Sutioso itu sing babat alas Ngawi. Ya betul itu. Nah, baru kita tandaskan pada saat itu Mas Lili Sutioso belum disahkan, tapi sudah mendapatkan izin dari Suwardi Mas Imam untuk mengembangkan. Paling sekarang istilahnya asisten pelatih lah. Nah, dulu pas udah mulai latihan itu udah ada seragam kayak gitu. Nah terus seragamnya berapa? Kaos biasa. Nah kalau pentas itu pakai ini apa kalau dulu mengatakan hancinco, pakaian petani tanpa kerah itu. Tapi ya benian biasa itu. Kalau orang dulu mengatakan apa hancinco, rambi oblong apa ini. Jadi lengan panjang itu, kaki ya biasa seragam gembyong itu. Nah, terus mulai serius latihannya, fokus ke latihannya itu setelah saya lepas dari SMP sudah di SLTA, mulai kakak mulai serius sampai ke tingkat putih. Bahkan sampai akhirnya kita berempat perwakilan dari Ngawi disahkan lah. Setelah kita kalau sekarang kalau dulu kan belum ada. Kalau sekarang itu tingkat hijau, itu latihannya langsung di Madiun. Kita berempat itu latihannya langsung di Madiun, di pavilion kabupaten. Maju saking Ngawi ke Madiun? Ya, setiap malam Minggu dan malam Jumat. Naik apa dulu Mas? Truk. Bis nebeng truk ngaten apa? Iya, nebeng truk. Karena bis itu waktu itu jam 5 sore sudah tidak ada bis dari Ngawi sampai ke Madiun. Kan istilahnya misalkan zaman saat ini kan arek latihan neng kono duwe motor kadang-kadang waras-warasen. Nah, dulu susah kendaraan kok masih mantep pengen latihan niku nopo? Saya melihat karakter daripada kakak saya sendiri itu sangat disegani. Karena pada waktu itu ada satu pengalaman almarhum kakak saya pernah dibegal. Akhirnya begal itu bisa dikalahkan. Terus tersebar luas itu, mulai orang-orang itu mengenal pencak silat. Terutama SLT. Karena kakak ada apa ya katakanlah dia mulai namanya dikenal, dia ingin mengembangkan strategi Ngawi. Saya begini itu karena strategi. Terus minta izin. Nah, kemudian Suwardi Mas Imam diizinkan. Jadi awal-awalnya ya itu karena dibegal almarhum bisa mengalahkan begal itu. Namun sampai pada akhirnya begal ini pun lari tidak bisa dipegang ya. Nah, berarti dari pertama latihan itu 67 4 orang tadi. 4 orang sampai selesai di tahun 70. 70 niku 4 orang betul mau wonten tambah? Ada yang kurang. Ada yang kurang. Iya 3 orang. Tinggal terakhir. Saya almarhum Pak Murandoko, almarhum Tio dan Dayat yang sekarang jadi di Semarang ini. Itu angkatan saya itu latihan. Nah pada waktu kita mulai di SLTA, tadinya kan kita mulai latihan awal itu kan dari masih di SMP. Ketika kita di SLTA, Dayat pindah ke Madiun. Terus dia ikut latihan di Madiun. Sama Mas Imam? Nggak tahu pada waktu itu, tapi belum langsung pada waktu Mas Imam. Masih ada. Kalau SLTA-nya Mas Kacek di Ngawi. Saya di Semea, Pak Murandoko di STM. Nah pas di Ngawinya latihan di mana Mas? Di rumah? Iya, di halaman rumahnya berempat. Yang latih langsung almarhum kakak. Malam terus dari habis Isya terus ngantos anjing kayak gitu tau? Enggak. Ya latihan tuh 2 jam 3 jam itu saya enggak pernah, paling lama 2 jam itu. Karena mengingat besok sekolah dan itu nun sewu loh ya, yang bunga-bunga itu
almarhum ibu sama ayah harus sesuk mlebu gitu. Zaman begitu. Tapi luar biasa, maksudnya sekarang durasi latihan kita kan habis isya, kadang sampai subuh, kadang sampai terbit matahari. Terus tapi Mas Kacik itu kan kita kenal sebagai gerakan seni yang luar biasa, tapi kan solo sepel kayak gitu. Latihannya pas zaman siswa cukup kadang 2 jam kayak gitu. Tapi hasilnya kan dari tahun 67 saya disahkan tahun 70, 3 tahun 3 tahun baru disahkan. Kalau dikatakan mendu ya mendu. Sekarang kan ada 2 tahun sudah bisa disahkan, 1 tahun lah, bahkan ironisnya saya yang sampai sekarang kurang terima itu kadang-kadang 6 bulan disahkan. Karena dia mempunyai kedudukan dan ini saya yang betul-betul tidak kurang pas sama saya. Waktu Mas Imam juga tidak mengizinkan. Boleh kita mengangkat warga kehormatan, tapi hanya diizinkan untuk pakai pakaian. Dan waktu itu sakralnya masih belum seperti ini, belum. Jadi saya disahkan itu masih pakai hanjinco. Oh iya. Berarti pengesahannya di Madiun. Di Madiun. Saat itu ada berapa, Mas? Saat itu barengannya. Kalau tidak salah seluruh Indonesia ada 40 40-an. 40-an. Itu sudah ada dari Surabaya. Bahkan waktu itu ada yang dari Belanda 2. Belanda. Iya. Jadi Madiun. Nah, yang di Belanda itu latihannya di Belanda apa? Nggak tahu. Pengesahannya sama-sama kita sih. Dan yang di sana yang dikesahkan itu belum pakai seragam kayak kita sekarang kayak gitu. Belum, ya masih namanya hanjinco. Jadi Pak belum, ini kan baru-baru saja pakai. Itu yang ngecer Mas Imam semua. Ya pada waktu itu saya Mas Imam. Nah pada itu pengecernya kan 2, Suwardi Mas Imam sama Suwardi Pak Badini. Pak Badini. Ya, itu. Nah itu pada waktu itu saya Mas Imam, kemudian Pak Murandoko, Pak Badini, kan hanya 40 orang, hanya pengesahannya hanya 2 orang. Kemudian Mas Maji kan sudah. Itu kan boleh dikatakan Mas Maji, menjauh ini bahasa guyon ya. Itu satu letting sama saya. Satu lettingnya gini, saya tahun 70 itu saya disahkan tingkat 1, Mas Maji tahun 70 disahkan tingkat 2, ngecori saya. 78 saya disahkan tingkat 2, Mas Maji 78 disahkan tingkat 3. Satu letting kan itu. Tapi ya hanya tahunnya, tingkatannya lain. Nah pas tingkat 1 tadi selain KKE Mas Kacik itu ada yang ikut melatih juga, betul? Tidak, Ngawi belum ada. Berarti memang langsung kakaknya aja, nggih? Iya. Kakak saya. Terus ini yang perlu saya tandaskan. Sampai meninggal beliau tidak disahkan, belum disahkan. Jadi bahkan siswa-siswanya itu saya dan Pak Murandoko dan sebagainya sudah disahkan. Beliau belum, tidak sampai meninggal, tidak kerso, karena mungkin ya ini semoga saya tidak benar ya. Beliau tidak kerso disahkan karena beliau mempunyai ilmu dari Lurdoyo. Dari Lurdoyo itu macam kejadian itu. Gitu. Kalau beliau itu sudah roll 2-3 kali, bentuknya atau suaranya sudah pernah kita bertiga dikasih tahu sama kakak. Tapi dengan syarat, aku tak ya, tapi ojo nek sing jerit loh ya. Begitu beliau roll 3 kali, itu suaranya sudah seperti harimau. Tapi kita harus diam. Kalau dawe beliau, kalau saya yang jerit, beliau sudah tidak tahu ini siapa-siapa. Ada suara jerit, mesti disikat. Dari Lurdoyo waktu itu. Terus kemudian setelah jadi warga, ini kok nopo jenengan akhirnya buka latihan lagi, Mas? Iya, akhirnya kemudian kita mohon izin kepada pengurus di Madiun. Ya, bahkan Mas Maji juga memberikan saran untuk mengembangkan di Ngawi. Gitu. Tapi dengan catatan dalam pengembangan saya, kakak saya tidak ikut campur karena beliau belum disahkan.
disahkan. Ya. Bahkan sampai pada akhir hayatnya itu beliau belum berkenan untuk disahkan karena dia mempunyai ilmu yang di luar itu tadi. Terus kemudian pada satu saat kembali kita sowan, saya Pak Murandoko sama Pak Gilang itu sowan mohon untuk disahkan karena Suwardi Mas Imam sudah naik sakit deh Mas Lilik di api derek pengesahan, naik kerso gitu. Nah terus setiap saya nganu enggak. Akhirnya pada satu saat beliau siap, ya wis aku tak melok pengesahan suruh ini. Saya sama Pak Murandoko langsung ke Suwardi Imam. Alhamdulillah nggih. Nah saat sudah persiapan beliau duluan wafat ini. Berarti sebelum hari hanya ya? Belum hari ya. Beberapa waktu sebelumnya. Padahal udah siap nih, sudah siap. Nah, begitu almarhum siap disahkan, kerso disahke, saya sowan Mas. Terus tadinya sowan Mas Maji sama Mas Maji, ya sowan Mas Imam. Jadi masih pada waktu itu hubungan antara kita dengan Suwardi Mas Maji, Mas Imam sangat dekat karena belum ada siswa, belum banyak. Nah, siswa Mas Kacik pertama ada berapa nih, Mas? Pada waktu itu ada 16. 16. Nah, latihan juga di rumah, ya, halaman rumah itu? Di halaman itu. Terus kemudian dari 16 itu hanya jadi 7. 7? Ya. Terus akhirnya berkembang. Setelah dari 7 orang ini mulai bisa mengembangkan, melatih, kita bertiga, saya Pak Murandoko sama almarhum Pak Tio menunjukkan. Akhirnya hanya melihat aja. Tapi ada generasi. Ya, generasi itu. Jadi sejarahnya. Terus akhirnya ditimbali pusat untuk bisa ikut pengesahan yang tingkat 2 itu gimana ceritanya, Mas? Kalau ini memang kita ditimbali Suwardi Mas Maji karena di Ngawi belum ada tingkat 2. Terus kita dipanggil. Tapi dari tahun 70 sampai 78 kan sudah ada beberapa kali pengesahan. Berarti sudah ada beberapa katang warga ya? Ya, itulah kemudian menurut beliau almarhum Mas Maji kudu enek suwe. Harus ada yang mandigani lah bahasanya ya. Terus kemudian kita mau tidak mau pada waktu itu ya nonton bahasa Jawa ongko-ongkoan kue. Akhirnya ditimbali semua. Terus dari Ngawi ada berapa nih, Bu? Pada waktu itu 3-4 dengan Dayat itu. Siswa pertama itu juga langsung naik tingkat 2 semua. Enggak, sebelumnya ada tingkat 1 yang pada waktu itu juga jadi pelatih saya. Setelah saya di tingkat putih, kakak saya ini ada yang namanya Mas Pranowo. Itu juga awal pengesahan di Ngawi itu Mas Pranowo itu. Karena Mas Pranowo itu yang latih bukan kakak saya, tapi Mas Danang Suwito. Itu datang dari Madiun pindah ke SMA Ngawi, berteman dengan kakak saya. Kemudian Mas Danang, karena Mas Danang Suwito sampai di Ngawi itu sudah keluarga, sudah disahkan. Akhirnya beliau ya sharing sama kakak, ya bisa ngelatih yang namanya Mas Pranowo itu sampai jadi. Nah, karena saya usia belum boleh ikut pengesahan. Ceritanya. Nah, untuk pas pelatihan tingkat 2-nya itu berarti Mas Kacik datang ke Madiun. Madiun. Ya. Yang latih Mas Imam. Mas Maji. Oh, sudah Mas Maji. Karena yang fisiknya itu Mas Maji, kemudian kerohaniannya itu Mas Imam. Tapi latihannya juga masih di pavilion. Nah, terus kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian sekarang sudah dikukuhkan jadi tingkat 3. Ya. Tahun 2018 ya. 2018. Saya kayak sempat baca di kayak di internet kayak gitu, bahwasanya Mas Kacik itu pernah dapat pusaka katanya dari Mas Imam. Apa pernapasan atau apa kayak gitu? Enggak, itu hanya laku untuk menemukan diri kita sendiri. Itu pas
setelah disahkan tingkat 1 atau setelah tingkat 2? Setelah karena pada waktu itu saya sering naik ke puncak Lawu ini ya. Kemudian pada waktu pengalaman saya di puncak, ada satu pengalaman yang jauh. Waktu itu saya atur ke Mas Imam, saya studi, terus saya mendapatkan sesuatu yang artinya itu untuk mendapatkan manunggali kawula Gusti Kalibandari, yaitu dengan jalan Notorogo Notosukmo. Nah itu hanya diberikan kepada Mas Kacek atau maksudnya itu bisa dipelajari, maksudnya Mas Kacek mendapatkan itu untuk dirinya sendiri apa nanti bisa diajarkan sama generasi penerus, Mas? Kalau saya masalah itu pada waktu itu beliau hanya memberitahu begitu, kemudian lebih dijelaskan lagi oleh Pak Badini Suwargi. Ketika saya sowan, saking di Imam pikantuk menapa di saya matur itu, oh itu harusnya begini, sampai pada lakunya ini. Oh, harusnya sehingga kita tahu apa maknanya tingkat putih di daun julid malam. Itu kan pengertian beliau atau orang-orang itu kan untuk latihan kendel gitu. Sebenarnya enggak. Itu manunggali jagat gumilar merasakan alam. Merasakan alam istilahnya. Nah, kembali ke pas latihan tingkat 1 nih, Mas. Dulu sudah ada tingkatan polos, jambon, hijau, putih kayak gitu napa? Ada. Jadi ya tambah-tambah. Jadi setelah kita di sana, mungkin tahun 72, 73 ini baru ada polos jambon hijau. Berarti nggak ada tes-tesan kayak gitu ya? Ya tes. Tapi kalau sudah tes lulus, kemudian besoknya ditambah lagi. Gitu. Nah tesnya itu kalau udah dapat beberapa jurus kayak gitu atau barulah jurus cocok dites? Enggak, setelah diberi jurus ya itu nanti setelah dites besoknya latihan ditambahi ya 2, 3 gitu. Kadang-kadang 3, kadang-kadang hanya 2. Nanti berapa saat lagi kelihatan sudah baik. Panjangnya hanya ditambah. Nah dulu itu saya pertama kali ketemu Mas Kacek itu pas diajak Mas Sakti Tamat ke kayak Mas bulan puasa itu ke rumah Mas Maji. Di sana ada kayak rapat dewan kayak gitu. Nah saya itu duduk di sampingnya Mas Kacek, tapi belum kenal saat itu. Dulu kan masih panjang kukunya. Berdek saya. Siapa ini, pikir saya kayak gitu. Nah, terus beberapa waktu kemudian baru dapat cerita Mas Kacek. Inilah yang kemarin duduk di sebelah saya kayak gitu. Nah, yang bikin saya penasaran itu adalah kuku panjangnya. Nah, itu memelihara kukunya itu sejak kapan, Mas? Ya sejak saya sudah disahkan, bahkan sudah mau di tingkat 2 ini saya sudah ini ada sejarahnya, Mas. Ya, dulu kepasan banyak yang panjang. Ya, tapi terus akhirnya hanya 2. Tinggal 2. Ya. Nah, ini sejarahnya setiap saya mendengar warga Esa berkelahi dengan orang luar, kemudian saya cari warga itu, saya hajar dulu. Karena saya malu, banyak orang-orang tua, ojo melu aja, mari gelut aja. Saya malu waktu itu. Setiap saya mendengar ada warga saya yang berkelahi di luar, saya cari. Kalau dia mau keluar ya saya hajar di situ. Kalau tidak mau ya pada waktu di tempat latihan dia datang saya ajak sambung. Nah, akhirnya saya merasa ini ketika pada waktu pengesahan mereka kumpul, begitu saya datang, wah Mas Kacek, mereka menyalami dengan baik. Tapi kemudian satu persatu itu meninggalkan. Akhirnya saya tinggal sendiri. Saya merasa, oh, neng aku dimoi dulur-dulurku. Apa sebabnya? Saya rasa, oh ini. Akhirnya ini saya biarkan panjang untuk mengingat saya tidak akan memukul orang lagi, apalagi orang kecil. Ini semboyan saya. Gitu, kalau saya melihat ini, saya mesti, oh iya. Dan kebetulan sekali Mas ini karena ya kuasa Allah atau karena alam. Setiap saya akan emosi, ini sih kayak ini tuh bapak dari saya nahan emosi gini. Kalinya, oh iya. Aduh, begitu saya tunduk, saya ingat lagi, oh iya. Gue larang ngantemi wong. Padahal dulu memang kayak maksudnya
setelah disahkan jadi warga itu saling hormat mengamati. Ya. Kan apa dulure keliru dielengne. Tapi saat itu leh ngelengne dengan cara pendekar. Tapi itu terjadi, saya kira-kira sudah habis setengah 2 Mas, sudah tahun 78. Malah setelah iya, saya baru seneng apa ngantemi dulu deh, saya dikasih masuk karena saya mendengar itu tadi. Ojo menguasa, marahi dulu kayak orang-orang tua itu saya banyak mendengar apalagi kadang-kadang mereka sengaja ketika saya lewat itu dong, ojo menguasa, mari gelut ya. Iya. Nah ini membuat saya malu. Saya mempunyai langkah seperti itu. Tapi ketika beberapa tahun saya melakukan itu, terus ketika ada pada waktu pengesahan saya didoi sama dulu saya merasa, waduh saya waktu ini keliru. Ini saya biar panjang selalu mengingat, saya tidak akan mukul apalagi dulu ya. Nah berarti sekarang kalau misalkan sudah tidak dengan cara mendekar yang mukul kayak gitu, ya. Ngeleknya gimana Mas? Ya kita datangi, kita ajak omong-omong, bahwa begitu itu menjatuhkan nama dan lain sebagainya. Mungkin itu aja dulu. Mas Kacik, terima kasih. Sharingnya sangat bermanfaat untuk kita. Amin, amin. Juga mengingatkan sumpah saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.